Jadi kerjaan radio lah yang memulai semuanya. Kebanyakan dari link pekerjaan berikutnya adalah bawaan dari pengalaman kerja radio. Ialah 23 tahun. Radio ketiga saya setelah KSKA, PBS di Alaska, Anchorage Amerika, terus CBS FM Surabaya, baru Hard Rock FM Surabaya. Itu punya kesempatan ketemu dan interview ya. Madison Avenue, terus kemudian Mike Portnoy dari Dream Theater. Wah, pokoknya banyak deh. Kalau artis Indonesia semuanya juga berkesempatan ketemu dan wawancara gitu. Terus masuk TV, ya TV-nya TV lokal, JTV, SBU TV Surabaya, yang lama di SBU TV. Di sana ketemunya banyak banget. Ada sempat ketemu dengan sekarang Menteri Sosial Ibu Risma pas masa kampanyenya jadi wali kota Surabaya. Terus sempat ketemu sama Duta Besar Amerika Serikat. Terus Miss Universe juga kemarin udah cerita ya, banyak ya. Pokoknya semuanya dijalanin lah di radio sama TV itu. Reporter pernah, acara olahraga pernah, terus acara macam-macam. Kalau MC-an juga juntrungannya banyak ya. Formal, resmi, formal resmi sama ya. Wedding, kemudian lucu-lucuan, wah pokoknya banyak. Semoga semua pengalaman itu bikin juga lancar ceritanya, sharing pengalaman dunia kerja. Kan ini Mirsa Kerja. Botak kerja. Botak kerja. Ini waktunya Mirsa Kerja memang, dan salah satu tempat atau jenis pekerjaan yang paling banyak memberikan ilmu manajemen sumber daya dan sebagainya begitu adalah radio. Ya iyalah, 23 tahun di radio dan kurang lebih 10 tahunan begitu juga tergabung dalam manajemennya, sampai itu mengurus tentang SDM, mengurus tentang konsep, ada sedikit membantu marketing dan sebagainya. Nah, makanya sekarang ini kita ngomongin tentang psikotes. Bukan tes untuk orang psiko. Tes untuk orang psycho. No. Psikotes adalah tes psikologi yang merupakan jenis tahapan yang sangat umum terjadi ketika kita udah maju satu langkah lagi menuju mencapai diterimanya kita menjadi seorang karyawan. Nah, psikotes ini sendiri sebenarnya adalah untuk mengenali watak, attitude, ya, personality, interest, dan intelijensi alias kemampuan kita secara IQ begitu. Ini dilakukan untuk mengenali kecocokan diri dan job deskripsi. Jadi perusahaan memberikan sebuah investasi khusus untuk memberikan tes sehingga akan tidak membuang waktu percuma ketika meng-hire seseorang. Jadi tes ini diadakan ya biar cocok aja gitu antara karakter yang dicari dan job desk yang akan dijalankan oleh sang pelaku atau yang dapat psikotes. Nggak gratis loh, perusahaan harus bayar juga untuk psikotes yang mumpuni dari lembaga-lembaga psikologi yang ada begitu ya. Normally ada 7 jenis psikotes yang dijalani. Yang pertama adalah tes untuk kemampuan verbal ya. Jadi ini fungsinya untuk buat tahu kemampuan hadapi satu kondisi begitu ya. Ada tentang kita nanti akan dikasih pertanyaan tentang sinonim, kemudian antonim, analogi, kemampuan logika. Nah, ini vocab juga penting. Jadi ini untuk mengetahui kemampuan verbal kita seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tes warteg. Bukan warung Tegal, bukan tempat makan, tetapi tes warteg ini adalah tes dari Erich Warteg, seorang psikolog Jerman begitu ya, yang biasa kita lihat dengan 8 kotak dengan pola beda-beda, ada titik, ada garis lengkung, ada 3 garis lurus begitu ya, dan itu kita gambar pola itu, kita kasih kelanjutannya sehingga kita tahu tuh titik lengkung itu akan jadi apa versi kita sendiri. Nah, ini adalah untuk melihat ya kita kepribadian kita seperti apa begitu ya. Kemudian ada tes aritmatika, dan ini adalah untuk kita yang melamar untuk posisi hitung-menghitung biasanya akan dikasih tes psikologi, psikotes jenis ini ya. Seperti untuk posisi finance, kemudian data analis, programmer dan lain sebagainya itu. Itu yang ketiga. Kita lanjut lagi, yang keempat adalah tes logika deret gambar atau uji nalar sebenarnya. Konsepnya logika aritmatika pakai media gambar. Jadi kita apa ya? Ya perhatikan polanya, karena itu bisa pakai pola, jangan kelewat detil sedikit apapun itu. Lanjut ada tes Kraepelin atau tes Pauli, atau biasa orang kenalnya itu tes koran gitu ya. Tes perhitungan sederhana menjumlahkan deret angka. Nah itu, ini kayak
kalau kita tergesa-gesa gitu ya, wah ribet malahan. Ini harus tenang dan fokus. Habis itu yang biasanya juga diberikan pada saat psikotes, ini yang keenam adalah tes gambar, gambar orang atau gambar pohon. Kalau gambar orang itu idealnya nih kita gambar seproporsional orang pada umumnya, lengkap dengan bagian tubuh pada umumnya dan wajah yang seimbang. Kemudian kalau tes pohon itu biasanya tidak boleh gambar pohon kelapa atau tanaman kecil. Gambarnya adalah pohon dengan ranting ya. Itu dia, itu yang keenam. Kemudian ada lagi tes EPPS alias Edwards Personal Preference Schedule. Tes ini adalah konon sih paling nggak mikir ya. Tujuannya untuk tahu kepribadian dan karakter. Jadi ada pertanyaan yang diberikan begitu, ada yang kayak semacam, entah bentukannya semacam-macam sih, mendekati, tidak mendekati, atau ada dua pilihan yang kita harus pilih atas suatu sikap begitu yang kita pilih di situ ya. Inilah tes yang menguji kita karena banyak pertanyaan yang diulang. Nah, pertanyaan yang diulang ini adalah untuk mengetes kadar kejujuran dan juga akan tahu nih akan cocok atau enggaknya dengan culture perusahaan yang kita mau masuk. Itu adalah tes-tes, 7 tes yang kita harus jalani kalau psikotes. Kurang lebihnya sih itu ya. Mungkin dalam perkembangan yang terbaru juga mungkin ada beberapa bentukan begitu yang dijalankan oleh lembaga psikologi tertentu yang di-hire oleh perusahaan untuk mengetahui karakter-karakter mana atau kandidat-kandidat mana yang akan cocok menempati posisi yang ada. Kita bagaimana nih kalau melamar untuk pekerjaan seperti itu dengan harus melewati tes psikologi atau psikotes begitu ya. Ya, kita penting untuk selalu percaya diri, kemudian optimis, kemudian berlatih karena contoh tes-tes psikologi ini, psikotes banyak sekali bisa di-browsing di internet. Kemudian fokus, konsentrasi, dan jujur. Nah, jujur ini penting banget. Kadang-kadang dengan kita menampilkan apa yang kita pengen jadi, tapi kita lupa kejujurannya, kita mengkreasikan sendiri karakter apa yang muncul secara tidak sadar, nanti pas kerja juga akan susah karena akan akan mengalami ketidakcocokan yang ada gitu ya, baik secara culture atau potensi diri kita. Nah itu, jujur tuh penting sekali teman-teman. Kalau saya dulu ya di pertukaran pelajar pernah dapat isu ketidakjujuran gara-gara sungkan makan malam. Lapar nggak? No, I'm fine, ya nggak makan gitu. Katanya malam-malam ambil cookies gitu. Nah itu dipikir, tadi ditanyain bilangnya nggak mau, sekarang ambil. Nah itu orang Indonesia rata-rata begitu. Kita idealnya sih harusnya sih jujur-jujur aja. Pernah satu waktu di antara rekrutmen penyiar saat saya masih kerja di radio, di manajemennya begitu ya, ada hasil psikotes yang menyebutkan karakter si orang ini berpotensi untuk membunuh. Itu serius. Ya nggak saya ambil lah, saya kan takut. Itu dia tentang psikotes. Don't forget, selain fokus dan konsentrasi, always be honest, jujur. Karena itu juga akan mempermudah langkah kita berikutnya.